dokter. Media sosial sering dituduh jadi penyebab depresi pada remaja. Tapi, apakah benar demikian? Atau justru masalahnya bukan media sosialnya, melainkan cara penggunaannya? Kesehatan mental remaja dalam era media sosial menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam kedokteran saat ini. Di satu sisi, banyak penelitian menunjukkan hubungan antara penggunaan media sosial dengan depresi, ansietas, hingga gangguan tidur pada remaja. Namun di sisi lain, beberapa studi justru menyimpulkan bahwa media sosial sendiri tidak dapat mempengaruhi kondisi mental atau menimbulkan kekambuhan kondisi kesehatan mental yang sudah ada. Menyerukan agar memprediksi media sosial, melakukan penilaian resiko atau bertindak sebagai alat screening untuk gangguan kesehatan mental, media sosial tidak selalu berdampak negatif. Bagi sebagian remaja, media sosial justru menjadi sumber dukungan sosial, terutama bagi mereka yang merasa kesepian atau memiliki masalah kesehatan mental. Platform digital juga dapat digunakan untuk edukasi kesehatan mental, akses informasi, dan komunitas dukungan sebaya. Selain itu, media sosial membantu mempertahankan pengobatan kesehatan jiwa. Jadi sebenarnya, mana yang benar? Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan media sosial dan masalah kesehatan mental remaja. Tinjauan sistematis oleh Keles et al. Menemukan bahwa penggunaan media sosial berkaitan dengan resiko peningkatan resiko depresi, ansietas, dan gangguan tidur pada remaja. Ada beberapa mekanisme yang diduga berperan. Pertama adalah perbandingan sosial. Remaja sering membandingkan dirinya dengan standar kecantikan atau gaya hidup yang tidak realistis di media sosial. Kedua adalah cyberbullying, yang terbukti meningkatkan resiko depresi dan distres psikologis. Ketiga adalah pengaruh teman sebaya. Pada masa remaja, sistem saraf yang sedang berkembang membuat individu lebih sensitif terhadap penerimaan atau penolakan sosial di dunia maya. Selain itu, paparan konten beresiko seperti penggunaan zat atau perilaku berbahaya juga dikhawatirkan dapat menormalkan perilaku tersebut pada remaja. Namun, tidak semua penelitian menemukan hubungan yang jelas. Salah satu studi oleh Berryman et al. Menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak dapat digunakan sebagai prediktor kesehatan mental. Artinya, waktu yang dihabiskan di media sosial saja tidak cukup untuk menjelaskan masalah kesehatan mental. Faktor lain seperti insomnia, rendahnya dukungan sosial, atau kecenderungan ruminasi kemungkinan berperan sebagai mediator. Dengan kata lain, remaja yang sudah memiliki kerentanan psikologis mungkin lebih sering menggunakan media sosial, bukan sebaliknya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak media sosial terhadap kesehatan mental bersifat kompleks dan bukan hanya tentang durasi penggunaan media sosial. Berikut faktor utama yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, yaitu aktivitas media sosial yang intens, investasi emosional terhadap media sosial, dan perilaku adiksi terhadap platform digital. Perilaku seperti social comparison, penggunaan pasif, dan pencarian validasi sosial ternyata lebih berkaitan dengan depresi dibandingkan sekadar waktu layar. By the way, sebelum kita lanjut, seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang nggak pernah tidur. Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Jangan khawatir ya dok, Alomedica AI ini dipersembahkan oleh platform dokter yang terpercaya, dikembangkan oleh dokter, khusus untuk dokter di Indonesia. Berikan layanan kesehatan yang konsisten, aman, dan berbasis bukti untuk setiap pasien, setiap saat. Tinggal buka Alomedica AI. Alomedica AI khusus untuk dokter. Jadi dok, hubungan antara media sosial dan kesehatan mental remaja tidak sesederhana baik atau buruk. Kedua hal ini berisiko terjadinya gangguan kesehatan mental, tetapi juga dapat menjadi terapi seperti menyediakan komunitas yang suportif dan alat bantu. Hubungan ini bersifat multifaktorial dan sangat dipengaruhi oleh cara penggunaan media sosial itu sendiri. Karena itu, pendekatan terbaik bukan melarang media sosial secara sepenuhnya,
tetapi membantu remaja menggunakannya secara sehat dan bertanggung jawab. Penelitian yang menggunakan metode yang kuat harus menginformasikan kebijakan berbasis bukti dengan fokus pada regulasi provider sosial media daripada pengguna akhir sosial media. Sekian dulu video kita kali ini ya dok. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar dokter nggak ketinggalan info terupdate yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.